Selamat sore Pak, bisa perkenalan dulu? Nama saya Derodian, usia 31 tahun, bekerja di PT KAI sebagai outsourcing. Oh, di PT KAI sendiri bekerja sebagai apa Pak? Untuk pekerjaan saya di bagian perawatan jalan, cuman di bagian PDR-nya. PDR itu apa sih singkatannya? PDR itu adalah penjaga daerah rawan. Oh, kalau tugas-tugasnya sendiri PDR itu apa Pak? Untuk PDR menjaga satu wilayah yang rawan longsor, rawan pencurian atau pohon tumbang. Jadi kalau misalkan ada yang tumbang itu berarti gimana? Kita laporan apa gimana? Kalau misalkan bisa diantisipasi sama kita sendiri, berarti kita sendiri. Kalau enggak, berarti kita harus kontak atasan kita untuk minta bantuan dari rekan-rekan yang lain. Kalau kerjanya itu ada kendaraan khusus atau emang kita manual jalan kaki aja? Ya kita harus kontrol jalan kaki Pak, dari satu titik ke titik yang lain. Oh, emang udah ada titik-titiknya? Iya gitu? ada sekitar 2 km 2 atau 3 kilo lah. Oh, ini udah kerja berapa lama Pak di situ? Untuk kerja saya udah 3 tahunan. 3 tahun ya. Nah, selama 3 tahun ini itu kan berarti kerjanya siang malam ya, ada siang ada Iya, malam. di shift 3 shift. Itu kan kebanyakan rel itu melewati titik-titik yang sepi. Mungkin pernah ada pengalaman-pengalaman unik Pak selama kerja sebagai PDR ini. Oh, kalau unik dalam hal apa nih Pak ini? Ya mungkin dari segi mistisnya bagaimana, itu kan identiknya kerja sebagai PDR kayaknya ngeri ya. Iya. Kita menyusuri rel malam-malam gitu. Ya pasti ada lah Pak, sedikit-sedikit. Oh, nah itu cara mengantisipasi rasa takutnya gimana tuh? Ya kita lillahi ta'ala aja Pak, namanya juga kan kita kerja ya Pak ya. Untuk ya Nah, sebagai outsourcing di PT KAI, ini berarti Bapak bukan karyawan PT KAI kan ya? iya, jadi kita penroll lagi ke satu perusahaan, ke PT lagi. Kalau tunjangan-tunjangan ada? Kalau secara khusus sih nggak ada sih, cuman posisinya kan udah satu pet di PT aja langsung. Kalau gaji UMK ya? Oh ya, kalau gaji UMK. Oh, UMK. Kalau kerja gini berarti nggak ada jam lembur tuh? Nggak ada Pak, itu kan udah pas per 8 jam per satu shift. Kalau UMK-nya sendiri itu, UMK-nya disesuaikan sama kota atau sesuai sama PT KAI? Untuk itu semua UMK, sesuai UMK kita di mana kerjanya. Oh, wilayah kerja di mana? Iya. Ini buat masuk ke bagian PDR ada tips nggak Pak? Mungkin harus ada kenalan atau ngelamarnya kemana gitu? Nggak ada sih Pak, itu kan kita harus ngelamar. Kalau misalkan ada yang ngebutuhin kan pas saya ngelamar itu pas ada yang ngebutuhin lowongan. Oh, jadi nggak terlalu banyak kebutuhannya ya Pak? Iya, Nah, ini udah kerja selama berapa tahun Pak sebagai PDR ini? udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Kalau liburnya gimana? Ada liburnya nggak? Ada Pak, kan sistemnya sistem off, jadi dalam 1 minggu ada 1 hari untuk libur. Oh, jadi liburnya nggak fix hari Minggu terus ya? Iya, kita muter Pak. Ya soalnya kan ini pelayanan, kalau pelayanan masyarakat ini kan emang nggak ada liburnya gitu kan? Iya, benar Pak. Ini beda sama kantor-kantor lain gitu kan? Iya, kadang-kadang kan kita lebaran juga dilintas Pak, buat ngejagain oleh orang-orang kan pada mudik, kita mah di jalan kereta Pak ngejagain mereka. Kalau bicara karir Pak, PDR ini kalau misalkan kita naik jabatan jadi apa tuh? Apakah jadi penjaga pintu rel itu atau gimana? Enggak sih Pak, itu mah gimana kitanya Pak. Kalau misalkan nggak ada lowongan di penjaga pintu ya berarti kita bisa masuk. Kalau nggak ada ya taruh aja Pak jadi PDR. Ada ini nggak? Ada kualifikasi khusus nggak? Misalkan dari pendidikan atau? Enggak sih Pak. Kalau misalkan kita dari PDR semuanya kan dari lulusan SMK ya. Iya, dari SMK, harus wajib SMK sih. Intinya Jasanya. harus pemberani kali ya? Ya, nah itulah sih intinya masih. Ada tips lain yang mau disampaikan Pak? Buat para calon pelamar PDR ini, bagian PDR ini. Ya intinya masih nyalinya harus kuat sih, soalnya kan kita harus berhadapan sama pencuri, sama hantu juga ya. Oh, resikonya gede juga ya? Iya, resikonya gede kan, kalau ada pencurian atau apa. Itu kalau misalkan
kerjanya menyusuri rel suka ada tempat-tempat unik atau pemandangan yang bagus itu? Tuh kalau pemandangan pasti banyak Pak yang bagus Pak. Soalnya kan itu kan kita kan kalau penjaga daerah rawan kan disimpannya teh di titik-titik yang tebing atau yang ada jembatan. Oh jadi emang nggak ada orang sama sekali penduduk Iya. itu ya? Jauh dari pemukiman. Oke Pak Ade, terima kasih atas infonya. Semoga info ini bisa bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Semoga sukses kerjanya dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. amin Pak. Terima kasih Pak sama-sama.